Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Sadat Muhibi, Imam Mahfudin, dan saya Dini Wayu Sindiana. Di sini kami akan menjelaskan tentang isi, tujuan, aktivitas belajar, dan evaluasi kurikulum PAI di masa Orde Lama dan Orde Baru. Sebelum kita belajar mengenai tujuan, isi, aktivitas belajar, serta evaluasi kurikulum PAI, kita harus mengerti dulu apa itu kurikulum PAI. Pengertian kurikulum PAI sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum secara umum. Perbedaannya hanya terletak pada sumber pelajarannya saja. Sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Majid dalam bukunya PAI Berbasis Kompetensi, yang mengatakan bahwa kurikulum PAI adalah rumusan tentang tujuan, materi, metode, serta evaluasi pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu tujuan kurikulum PAI di madrasah tahun 1947 sampai 1999 atau pada masa Orde Lama sampai Orde Baru. Kurikulum di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam catatan sejarah sejak tahun 1945 hingga yang terbaru yaitu kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan sebutan K13. Perubahan-perubahan yang terjadi semuanya bertujuan untuk memperbaiki pendidikan dengan mempertahankan kebaikan konsep lama dan menambahkan dengan konsep baru yang lebih baik guna optimalisasi pencapaian tujuan pendidikan. Dalam panduan penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah, dijelaskan bahwa tujuan kurikulum PAI adalah yang pertama, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin, beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, disiplin, bertoleransi, serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. Dengan demikian, melalui mata pelajaran PAI ini diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah diterangkan oleh Mbak Dini, yaitu materi tentang isi kurikulum pada Orde Lama dan Orde Baru. Kita sudah banyak mengetahui bahwa kurikulum telah terjadi beberapa kali perubahan, yaitu yang pertama yaitu pada Orde Lama. Orde Lama saja sudah terjadi 2 kali perubahan dalam pendidikan dalam kurikulum itu sendiri, yaitu yang pertama ya kurikulum yang pertama kali keluar yaitu pada tahun 1947. Jadi pada tahun 1947 ini kurikulum sudah dikeluarkan oleh kementerian, akan tetapi baru pertama kali dimulai pada tahun 1950, yang mana di sini ada dua menteri yang sangat berperan dalam kurikulum ini, yaitu yang pertama yaitu Menteri Agama, yang kedua yaitu Menteri Pendidikan. Kemudian kurikulum pada tahun 1952 sampai 1964. Pada kurikulum ini disebutkan bahwa setelah Depak berhasil menyusun kurikulum pendidikan agama memperoleh
memperoleh porsi 25% dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan selama 1 minggu. Jadi pendidikan agama Islam sendiri itu sudah memperoleh bagian 25% dari jam pendidikan normal biasa di sekolahan. Itu 2 kurikulum pada Orde Lama. Kemudian yaitu selanjutnya kurikulum pada Orde Baru. Banyak perubahan yang terjadi di Orde Lama. Ada beberapa perubahan yang terjadi di Orde Baru, yaitu yang pertama pada tahun 1968. Kurikulum ini memperbarui atau memperbaiki kurikulum yang kurang di kurikulum sebelumnya. Kemudian yaitu kurikulum tahun 1975. Di sini yaitu untuk pertama kalinya kurikulum itu mengeluarkan kurikulum madrasah, bukan hanya kurikulum pendidikan sekolah biasa, sekolah umum saja, tapi pendidikan sekolah madrasah juga. Kemudian kurikulum 1984. Di sini kurikulum ini memperbaiki dari kurikulum yang sebelumnya. Kemudian kurikulum tahun 1994 sampai 90 dan suplemen kurikulum 1999. Perbedaan di kurikulum yang terakhir ini di sini ialah menggabung antara kurikulum tahun 1975 dan tahun 1984, yang mana di situ dipadukan menjadi satu. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu aktivitas belajar pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Setelah regulasi fisik, pemerintah juga tetap membina pendidikan agama yang diserahkan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Budaya. Namun keadaan itu sempat dipertentangkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi di sini aktivitas belajar pada masa Orde Lama dan Orde Baru setelah revolusi fisik, pemerintah menyerahkan tentang kurikulum ini kepada pemerintah Departemen Agama juga dengan Departemen Pendidikan dan Budaya. Kemudian di sini tidak sedikit juga yang menentang akan pendidikan tersebut. Salah satunya pendidikan agama Islam seperti kaum komunis. Kemudian rencana Menteri Agama yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam, antara lain yaitu yang pertama pesantren klasik, yang kemudian pesantren diniyah, kemudian madrasah swasta, madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN yang sekarang sudah banyak kita kenal. Kemudian yaitu pendidikan teologi atau disebut juga IAIN yang dimulai pada tahun 1960 pada dua fakultas di kampus Yogyakarta dan di kampus Jakarta. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Kemudian yang selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Mas Sadat Muhyiddin. Monggo dipersilakan. Oke, teman-temanku yang berbahagia dimanapun kalian berada, semoga tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tadi mengetahui sepak terjang kurikulum, yaitu isi kurikulum PAI yang ada di Orde Lama maupun Orde Baru, selanjutnya kita akan mengevaluasi itu semua.
Sebagaimana yang kita ketahui, di Orde Lama masa pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno itu telah terjadi dualisme pendidikan, yakni apa? Pemisahan antara pendidikan agama dan juga pendidikan umum atau pembelajaran agama dan juga non-agama. Hal tersebut telah menjadi peraturan pemerintah, yakni sinergivitas atau kerjasama antara pemerintah, Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Nah, di situ pada waktu itu ketika pemerintah mencanangkan beberapa peraturan yang isinya terkait pembelajaran agama dan juga non-agama, tentunya mendapatkan respon yang kurang sedap lah, atau respon negatif daripada golongan komunis, karena pada waktu itu partai komunis atau orang-orang yang berpaham berideologi komunis masih ada. Nah, seperti itu. Terus kemudian di Orde Baru nampaknya sepak terjang kurikulum keagamaan atau PAI di Indonesia ini belum lepas juga dari intervensi golongan-golongan tertentu. Di masa Orde Baru banyak sekali materi-materi yang bermuatan ingin menaikkan stratifikasi atau reputasi daripada pemerintah Indonesia sendiri, karena pada waktu itu selama 32 tahun pemerintah atau Presiden Soeharto bercokol di Indonesia. Nah, dari sisi ini kita mendapatkan gambaran bahwasanya kurikulum di Indonesia itu banyak yang dimasuki oleh kepentingan-kepentingan atau muatan-muatan golongan-golongan tertentu dalam rangka untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga pembelajaran di Indonesia kurang begitu optimal, sehingga tujuan pembelajaran kurang bisa tercapai. Nah, itu faktor yang pertama. Terus yang faktor kedua, evaluasi kurikulum itu atau pembenahannya bersumber dari penyusunan kurikulum itu sendiri. Pada waktu itu kurang begitu dimasukkan nilai-nilai filosofis dan juga nilai-nilai psikologis, sehingga peserta didik kurang begitu optimal mendapatkan konsumsi materi-materi yang diajarkan pada waktu di bangku sekolah. Terus kemudian faktor yang ketiga ialah bersumber dari ekosistem pendidikan itu sendiri. Maksudnya apa? Sarana dan prasarana sekolah. Ya, sebagaimana kita ketahui pada waktu itu kan negara Indonesia belum lama dari usia kemerdekaannya. Ya, dapat dikatakan wajar lah kalau pada waktu itu pemenuhan sarana prasarana masih tergolong rendah. Setelah itu evaluasi kurikulum yang selanjutnya ialah bersumber daripada guru atau pengajar siswa PAI yang ada di sekolah-sekolah pada waktu itu. Sebagaimana diketahui juga, Indonesia pada waktu itu sebagaimana yang saya katakan tadi masih pada taraf pembangunan masa-masa pasca kemerdekaan, sehingga yang namanya tingkat pendidikan itu rakyat Indonesia termasuk gurunya itu sendiri masih belum dapat dikatakan di level tinggi seperti itu. Terus bagaimana untuk mengatasi itu semua? Pemerintah Indonesia pasca Orde Lama dan Orde Baru itu memperlakukan beberapa perubahan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan. Gunanya untuk apa? Meningkatkan pengoptimalan belajar guna mencapai tujuan belajar baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Setelah itu, agar Indonesia lebih cerdas lah mencapai tujuan belajarnya,
maka daripada pihak pemerintah sendiri akan memberikan pelatihan atau in service pada staf-staf sekolah atau guru-guru mata pelajaran PAI. Nya juga diperlakukan supervisi yang tidak kalah penting lagi, yaitu muatan-muatan yang berisi keagamaan itu juga ditingkatkan nilai-nilai keintimannya. Sebagaimana kalau kita menyajikan materi-materi akidah akhlak, misalkan akhlak baik, akhlak buruk, akhlakul karimah, akhlakul madmumah, hal tersebut juga disisipkan beberapa kalam hikmah atau histori tentang cerita bagaimana kita bisa tersadar secara sadar untuk melakukan hal itu semua. Terus yang terakhir yaitu penambahan teknologi, sarana prasarana guna mencerdaskan melek teknologi pada pelajar-pelajar di Indonesia, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, dan pada intinya sebenarnya kurikulum yang ada di Indonesia baik Orde Lama maupun Orde Baru itu sebenarnya tidak buruk lah atau tidak jelek. Adanya perubahan-perubahan tersebut guna menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada waktu itu, dan juga penyesuaian tersebut tidak terlepas dari rintangan yang ada pada waktu itu. Intinya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, kurikulum ini tetap berubah, dinamika menyesuaikan tuntutan perkembangan dan juga tuntutan tantangan yang ada di Indonesia guna mencapai tujuan belajar. Terima kasih.